saya sudah memasuki angka 5. Saya punya masalah berat badan dari dulu, yaitu setelah anak saya yang kedua lahir. Berat badan saya meningkat hampir 30 kilo, dan akibat dari berat badan yang meningkat ini, saya kesulitan mencari baju, tidak mau sering-sering difoto, dan mulai ada masalah kesehatan seperti jalan terasa berat, lutut menjadi sakit, dan mulai ada yang namanya gejala nyeri punggung HNP. Bukannya saya tidak mencari yang namanya solusi. Solusi sudah saya cari dari yang mahal sampai yang murah, tapi hasilnya tidak memuaskan, bahkan cenderung yoyo. Dan akibatnya saya mencari solusi lain dan bertemu yang namanya program Body Burn 45. Dalam proses yang menjalankan BB45, berat badan saya yang tadi awalnya 67,7 kilo, kini menjadi 58,5 kilo, visceral fat yang tadinya 10, kini menjadi 6,5, dan lingkar perut saya yang tadinya 93 cm, kini turun 13 cm menjadi 80 cm, bahkan selesai program BB45, lingkar perut saya turun menjadi 74 cm. Bagaimana hasilnya? Bagi saya, BB45 adalah program yang memberikan hasil dalam relatif singkat dengan cara yang sangat simpel dan sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu. So, why Body Burn 45, teman-teman? Saya sangat tertarik dengan slogannya. Hanya dalam 45 hari kita akan mendapatkan body badan yang lebih shaping. Dan itu ternyata terbukti, teman-teman. Apa yang saya dapatkan setelah saya menjalankan Body Burn 45, berat badan saya dari 69,3 turun menjadi 65,5 kg. Kemudian visceral fat saya dari 9,5 atau 9,5 turun menjadi 7. Lemak subkutan saya dari 24,3 turun menjadi 19%. Dan yang paling signifikan ini di lingkar perut, teman-teman, dari 90,5 turun menjadi 82 cm. Kemudian lingkar pinggul saya juga turun dari 91 cm turun menjadi 84 cm. Nah, yang paling saya suka dari program ini, latihannya atau olahraganya sangat simpel, bisa dilakukan di rumah, jadi kita nggak perlu keluar rumah. Terus pengaturan jam makannya juga nggak menyiksa, saya tetap bisa melakukan tetap bisa makan makanan yang saya suka. Dan sangat simpel dengan suplemen yang sangat sedikit untuk kita konsumsi. So, buat teman-teman, saya sangat rekomendasikan Body Burn 45 untuk teman-teman yang menginginkan body lebih shaping dalam waktu yang lebih singkat. Terima kasih. Halo semuanya, saya Mirna dan saya adalah ibu dari 2 anak kembar. Problem saya adalah walaupun badan saya terlihat tinggi dan ramping, tetapi perut saya besar seperti belum melahirkan. Dan setelah saya mendapatkan tantangan 45 hari dari Pak Roni, saya langsung ambil tantangannya. Karena kenapa? Saya merasa program ini sangat mudah untuk dilakukan. Saya tetap bisa makan makanan favorit saya tanpa olahraga yang berat, dan saya merasa program ini sangat ekonomis. Setelah 45 hari apa yang saya dapatkan, saya cukup kaget karena ternyata berat badan saya bisa berkurang sekitar 7 kilo. Lalu saya punya lingkar pinggang dari 78 cm menjadi 73 cm. Saya punya size baju dari L menjadi S, dan yang saya cukup bahagia, cukup kagum setelah kita work from home seperti sekarang ini. Programnya sudah selesai dari bulan Februari kemarin, tetapi saya masih bisa mempertahankan bentuk badan saya, dan juga walaupun kita terbatas olahraga dari rumah, tidak perlu ke gym, ternyata saya bisa mendapati perut saya sekarang masih tetap kotak-kotak. Oke, itu saja yang bisa saya sharingkan. Terima kasih Pak Roni atas kesempatannya. Oke, selamat malam semuanya. Wow, sudah lumayan ini ya, sudah ada banyak nih pesertanya, udah hampir 100 bahkan over mungkin ya. Wow, saya belum bisa melihat jumlah partisipasinya. Oke, terima kasih. Selamat malam semua teman-teman, luar biasa Anda ada dalam program yang keren malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Lydia, saya menjadi host Anda malam hari ini. Kita akan bincang-bincang santai tentang seputar berat badan, seputar penurunan berat badan. Kita punya topik hari ini adalah turun berat badan itu susah. Yakin? Yakin susah? Nah, hari ini saya akan mengundang salah seorang rekan saya yang luar biasa sekali, karena saya mengenal beliau itu sebagai seorang yang bukan cuma sekedar ibu rumah tangga biasa, tetapi beliau adalah seorang perencana keuangan. Bayangkan, seorang perencana keuangan, dan ini cerita menariknya, beliau juga pernah punya problem sama seperti saya dulu, susah untuk turun berat badan. Nah, saya tidak berlama-lama,
karena waktu kita juga tidak lama, saya akan segera memanggilkan Mbak Kikau. Halo, Assalamualaikum. Halo, Bu Halo. Lili. Bu Lydia, aku Bu Lili. Apa kabarnya nih Mbak Kikau? Baik, alhamdulillah. Baik, Oke, sehat-sehat. Aku ini mendengar cerita, bukan cuma mendengar cerita, dan sekarang sudah melihat wajahmu yang luar biasa, sudah mengalami perubahan transformasi. Boleh nggak kita ngobrol? Ya beneran, Boleh. Bener Mbak Anggi, yang namanya Mbak Kikau tambah keren, tambah cantik gitu ya. Sekilas ada yang bilang kayak Rosa gitu. Yes. Serius. Bentuk wajahnya cantik. Mbak, mau nanya dong, ayo cerita dong sama kita, mumpung lagi ada sini, lagi banyak teman-teman yang mau mendengar kisahnya Mbak Kikau. Mungkin diawali dulu ya. Awal Mbak Kikau punya problem apa sih gitu loh? Kok sampai dengan hari ini yang luar biasa ini? Boleh cerita nggak? Oke. Kalau problem tuh banyak banget Bu Lydia ya sebenarnya. Karena dari SMP gitu. Jadi karena lahir dengan berat badan yang sampai dewasa tuh di atas rata-rata. Jadi cenderung cenderung ngerasa gendut. Padahal sih kalau dulu sih sebenarnya kalau dilihat-lihat mah kecil-kecil aja ya gitu ya. Tapi kan karena kita kurang ilmu jadinya dari dulu tuh ngerasa kok kayak badan saya gede banget gitu. Gede sampai besar, ternyata pertumbuhannya secara berat badan juga semakin besar sampai alhamdulillah hamil. Nah, hamil itu Bu Lydia ya, naiknya adalah 26 kilogram gitu. Wow. Padahal banget. Babynya berapa? Lahirnya berapa babynya? Babynya 3,1. Cuma 3,1. jadinya sisanya banyak banget. Sisanya ke saya deh gitu kan. Nah, sejak naik 26 kg itu, pasca persalinan, menyusui, karena lagi-lagi nggak punya ilmunya, makannya juga sembarangan. Karena kan katanya ibu menyusui harus makan kan. Jadi bukannya tambah turun 2 kali. Jadi double lah gitu. Itu sih Bu Lydia sebenarnya problemnya. Akhirnya ke kesehatan. Di saat kondisi yang seperti itu, badan semakin besar, punya masalah nggak dengan berat badan yang berlebihan, overfat seperti itu? Punya problem nggak? Ya, pasti. Dirasakan? Jadi jujur ya Bu, kalau misalnya ada ungkapan bahwa yang gemuk nggak apa-apa, yang penting itu sehat gitu ya, itu sayangnya nggak berlaku buat saya gitu. Karena bayangin tidur aja, satu sesak nafas nih teman-teman ya, kalau tidur nih, karena kan perut jadinya naik semua ke saluran pernafasan ya, ke dada ya. Terus udah gitu yang kedua ke dada, lambung sakit. Jadi makan apa aja karena saking besarnya perut, jadi tuh kayaknya nusuk ke arah lambung, itu nggak enak banget. Dan kalau misalnya ibadah nih, kayak misalnya sholat gitu ya, lutut sakit kan ya, karena kan harus sujud aja udah kesemutan nih di sini gitu. Jadinya atau baca Quran, itu nafas tuh kayak cuman gitu. Itu sih yang benar-benar nggak enak ya, itu sangat mengganggu. Ada nggak masalah kesehatan yang lain, seperti mungkin problem metabolisme atau problem-problem yang lain yang Mbak Kikau alami selama overfat itu? Oh, banget. Kalau karena saya akhirnya keseringan nyoba-nyoba diet gitu ya. Nah, akhirnya badan itu jadi semakin lama semakin lambat, Bu. Jadi semakin lambat untuk kayak mencerna makanan gitu. Jadi kalau ada istilah ngirup udara aja jadi gemuk, ya itu saya banget gitu ya. Karena makan sedikit akhirnya lambat sekali untuk di prosesnya atau untuk pembakarannya gitu. Itu untuk ke badan ya. Karena kalau misalnya berarti selama selama membesar, maksudnya selama gemuk, merasa gemuk itu tetap berusaha untuk berusaha untuk menguruskan ya, untuk menurunkan berat badan ya. Betul, pasti. Itu saya segala rupa Bu udah nyobain gitu ya. Mulai dari diet mayo lah, jadi vegan gitu ya. Jadi vegan juga pernah, diet golongan darah. Bahkan saya pernah ikut kelas gizi di sebuah klinik kesehatan selama 3 bulan. Terus udah gitu totok udah, akupuntur udah gitu ya. Jadinya ya itulah segala rupa tuh udah dicoba. Berhasil nggak? Kalau dibilang berhasil, jujur ya Bu, yang pernah berhasil tuh cuma 1 program sebenarnya. Itu pun
nggak bertahan lama gitu. Jadi begitu turun, stop programnya, wah langsung 2 kali lipat gitu. Itu mungkin yang namanya yoyo ya. Itu yang namanya betul, yoyo Bu. ya. Betul banget. Oke, memang akhirnya merasa kalau apa yang diupayakan sudah susah, udah menyiksa diri, keluar duit banyak dan balik lagi. Betul ya? Nah, betul banget. Pernah merasa putus asa nggak? Pernah merasa putus asa nggak? Wah, putus asa sih kayaknya hampir setiap kali program ya, Bu. Bahkan ketika memulai program OTG Fat Loss ini pun gitu ya, saya pertama kali mikir juga, bisa nggak ya gitu ya. Karena udah saking desperate-nya gitu, udah saking yang, ini badan nih kayaknya gue dilahirkan untuk gemuk deh gitu. Maksudnya udah sampai punya pikiran kayak gitu ya. Kayaknya nggak mungkin turun deh gitu. Jadi udah blockage duluan. Oke, by the way, berapa sih besarnya itu? Kok sampai seperti begitu memberikannya ke seolah-olah berapa? Kalau boleh tahu mungkin beratnya aja, berat awal berapa? Pernah sampai hit berat yang paling besar? Berat paling besar tuh 85, 86 kali ya, gitu. Dan saya cuma 157 gitu. Jadi apa ya, bahasanya buntal kali ya. Jadi gimana ya? Ya gitu deh, Bu, gitu ya. Gede banget gitu. Terus kayak apa, ukuran perut, lingkar perut. Itu kalau boleh tahu yang paling besar seberapa? Yang pernah kayaknya pernah 114. Tapi bukan dalam keadaan hamil loh ya. Bukan. Kalau hamil nggak bisa ngomong, emang gede. Iya. 114. Wow, ya, saya pernah di 91, itu rasanya udah gede banget. Iya, benar. Oke, saya pernah di 91 soalnya, dan itu benar-benar besar. Saya merasa besar sekali dan bergelambir istilahnya kalau ngomong gitu ya. Oke, kemudian bagaimana Mbak Kikau bisa memutuskan dan berani mengambil keputusan untuk mengikuti program OTG Fat Loss System ini? Oke, jadi pertama adalah kenapa berani, karena saya tahu bahwa ada yang nemenin saya, Bu, ada coachnya gitu. Jadi saya memang meminta pertolongan jadi saya minta tolong salah seorang teman saya sesama Nuskin juga untuk ayo dong bantu saya untuk jadi coach gitu ya. Jadi saya tahu bahwa dengan adanya coach ini akan membantu mengingatkan, akan membantu untuk jadi sarana untuk berkomunikasi gitu ya. Ada orang yang saya tanya deh, Bu, gitu ya, karena selama ini sebelumnya ketika menjalankan diet ya kalau gagal sendiri gitu ya, jadi nggak ada tempat untuk bertanya saya harus gimana gitu. Sementara yang memberanikan saya adalah oke, ini ada komunitasnya, ini ada coachnya, saya nggak sendiri gitu. Jadi saya pasti bisa bareng-bareng. Oke, tapi apakah benar Mbak Kikau benar-benar merasa terbantu dengan adanya coach dan juga dengan komunitas itu? Apa yang Mbak Kikau rasakan bisa menolong gitu? Padahal kan harusnya itu kan keputusan kita yang bertanggung jawab. Betul, kan gitu ya. Betul. Ini benar-benar sangat membantu sekali, Bu. Jadi selama perjalanan fat loss ini, ya pastinya saya nemuin hambatan ya, karena lagi-lagi saya ini metabolismenya itu rendah sekali gitu ya, sehingga penurunannya itu nggak secepat teman-teman yang lain. Nah, bahkan di tengah program pun itu saya udah nangis-nangis kegerungan sendiri, Bu. Tapi coach saya selalu bilang gitu ya, sabar Ki, sabar, kasih waktu badannya, sabar gitu. Selalu ngasih tahu kayak gitu kan pengen jadi lebih sehat kan main kurus kan. Jadi saya dikasih penguatan seperti itu gitu. Itu yang bikin saya tuh jadi kayak saya punya motivasi dan saya dapat dorongan dari luar sehingga itu membuatnya jadi lebih powerful gitu. Jadi semangat jadinya ya. Kalau boleh tahu Mbak Kiko ambil program yang 40 hari, 90 hari ya, Mbak? Oke. 45 hari. Pertama sih yang 90 hari, Bu. Pertama 90 hari, terus saya lanjutkan yang 45 hari. Oh, berarti 2 kali ya? Ambil program 2 kali ya? 2 kali. Ya. Kira-kira kenapa itu kok sampai 2 kali? Jujur ya, Bu ya, karena saya suka. Jadi emang di program ini tuh benar-benar buat saya menyenangkan banget gitu. Karena sebelum-sebelumnya nih mungkin kalau ada yang serupa sama saya gitu ya, ikut macam-macam program sebelumnya tuh melelahkan, capek, lapar, pusing, terus hasilnya malah naik lagi gitu ya. Itu
Bentar, saya potong. Mbak, Ya. katanya harus menurunkan berat badan, ya kan? Mau membuang lemak. Kok bisa katanya makannya kok jadi gimana nih makannya kok kayaknya tadi kesannya harus nggak boleh makan. Emang di sini disuruh makan begitu? Atau gimana? Iya, di sini justru disuruh makan. Tapi nah, masalahnya adalah makannya kan makannya apa gitu kan ya Bu ya sebenarnya kan. Justru di sini saya tuh benar-benar kayak diajarin makannya manusia yang sehat gitu. Jadi selama ini ternyata ikut program macam-macam itu, saya makan, mengurangi makan, dan yang masuk ke badan saya itu justru saya kehilangan banyak sekali nutrisi sehingga lemes, tidak bertenaga gitu. Sementara di program fat loss ini saya disuruh makan, tapi makannya adalah makanan yang tubuh saya ini butuhkan gitu. Jadinya jadi justru lebih ngerasa berenergi gitu ya, dan suplemennya juga sangat menopang aktivitas gitu ya meski lagi diet gitu. Ngurusin makannya ribet nggak Mbak? Selama program? Selama programnya? Oh enggak. Beneran deh teman-teman sekalian ya. Ini jujur ya gitu ya. Bahkan lebih simple daripada ketika nggak program, serius. Karena ketika kita tuh program, justru makanannya tuh lebih sederhana, lebih tidak merepotkan gitu ya. Dan tidak kayak gini loh. Kan kadang-kadang bayangan orang makanan sehat harus yang mahal, harus makan salmon, harus makan telur omega 3 gitu misalnya ya. Kalau kita yang orang Indonesia biasa makan lalap atau biasa makan sayur asem, itu pun bisa kok. Jadi benar-benar menyenangkan Bu. Kalau menurut aku ya, kalau aku tuh ngerasain happy banget sih dengan program ini. Bener banget. Saya pun mengalami itu. Dan bagi saya itu yang paling penting sebetulnya adalah kita bisa melanjutkan apa yang kita lakukan even program sudah selesai. Betul nggak? Betul. Merasakan banget. Benar banget. Dan salah satu efek ikutan yang saya rasakan, keluarga saya ikut sehat. Benar banget Bu. Betul kan? Betul kan? Anak-anak bisa ikut sehat, suami bisa ikut sehat, keluarga bisa ikut sehat. Karena yang kita berikan benar-benar makanan sehat dan sangat mudah ada di sekitaran kita dan sangat simple. Betul banget ya? Betul banget. Nah, kalau seperti itu, setelah program yang kedua yang 45 hari itu, fat loss 45 hari, kemudian bagi kau merasakan apa dalam dirimu? Yang saya rasakan ya Bu ya, secara personal saya ngerasa bersahabat dengan makanan gitu ya. Saya punya mindset bahwa saya dan makanan ini akhirnya berteman baik, kita best friend gitu. Maksudnya apa? Akhirnya saya sama makanan yang bisa menguatkan tubuh saya, menguatkan pikiran saya, itu saya bersahabat baik gitu ya. Dengan sayur saya bersahabat, dengan buah saya bersahabat gitu ya. Dan saya bukannya bilang kayak misalnya ya maaf ya teman-teman, misalnya kayak boba tuh racun gitu, enggak, saya nggak bilang itu. Saya pun masih 1-2 kali minum boba gitu ya. Cuma saya anggap itu tidak usah deket-deket gitu ya. Jadi nggak perlu dijadikan sebagai sahabat. Ya minum cuma 1-2 kali sebulan misalnya, abis itu ya sudah gitu, sudah cukup aja ngerasain, tapi nggak usah ya namanya kita sama teman yang tidak dekat kan juga nggak sering ketemu ya, jadi nggak usah sering-sering ketemu gitu tapi sih. Tapi artinya gini loh, ada beberapa orang yang kadang mereka tuh merasa aku harus makan makanan jenis ini, kalau saya nggak makan jenis saya nggak puas gitu. Nah, ternyata di program ini kan kita bisa dibantu, benar kan? Untuk kita bisa benar-benar hidup dengan cara yang benar dan sehat, betul ya? Betul ya. Banget. Nah, betul hasilnya banget. Gimana Mbak Kiko sekarang? Hasilnya kalau sekarang ya alhamdulillah ya Bu, lingkarnya kalau pinggang itu jadi kalau tadi malam sih ngukur 74 lingkar pinggangnya, lingkar perutnya jadi 84, lingkar pinggangnya 84 ya? Ya hampir segitu gitu ya, 30 cm ya. Lingkar perutnya yang 84 gitu. Terus saya sih paling senang visceral fat-nya. Visceral fat-nya jadi 8,5. Tadinya 14 Bu, Masya Allah gitu ya. Waduh, ini sharing nih sama host ini fotonya. Mas gitu ya. Aduh, itu pipi itu lagi sukses summit ya gitu. Jadinya kayak ngos-ngosan, aduh malu saya sebenarnya. Beda banget ya. Jadi lingkarnya bisa turun 30 cm lingkar perutnya. Wow, lingkar perut 30 cm setahu saya di dunia medis itu setara dengan 30 kilo penurunan berat badan. Alhamdulillah. Harus 1
kilo, kurang lebih kan begitu hitungan gampangnya. Tapi ini, wah ini kalau boleh tahu nih di akhir beratnya jadi berapa sekarang? Sekarang di posisi berapa ini? Sekarang di 69, Bu. Wow, 69. Wow, keren banget ya. Dari berarti 16 kilo ya. Wah. 16 kilo. Nah, teman-teman, satu lagi Mbak Kikau, teman-teman di sini pasti pada bertanya, makan ternyata gampang, program nggak ribet, pakai olahraga nggak, pakai gobios-gobiosan nggak, pakai harus dipaksa-paksa nggak untuk olahraganya harus sekian jam, coachnya tuh galak nggak untuk olahraga? Coach saya mah baik banget, Bu. Tapi gini teman-teman sekalian, olahraga itu diet nggak diet emang kita kudu olahraga sebenarnya. Jadi memang ada pemahaman kita yang kurang tepat ya bahwa olahraga hanya untuk yang menurunkan berat badan gitu. Padahal sebenarnya kita lagi nurunin nggak nurunin emang badan tuh harus gerak gitu ya. Nah itu Bu mindset saya yang berubah di situ. Jadi memang olahraga akhirnya sekarang jadi kebutuhan gitu ya. Kalau sekarang gitu. Dan kalau gobios ya enggak sih. Yang penting kan efektif ya. Sebenarnya olahraga itu kalau misalnya 1 jam, tapi kalau jenis olahraganya nggak efektif kan juga tidak membakar lemak sebenarnya kan. Jadinya pilih yang paling efektif, yang langsung bisa ngebakar lemak. Itu yang saya dapetin nih tips and triknya di program Fat Loss OTG ini gitu. Kalau boleh tahu Mbak Kiko beneran satu harinya berapa jam sih olahraganya? Gimana Bu? Olahraganya saya memulainya, kalau aku memulai dari 4 menit. Mulainya dulu waktu awal. Dari awal tuh waktu cuma 4 menit. Kemudian naik sampai? Karena kan gemuk banget ya Bu ya. Terus naik sekarang bisa minimal 25. 25 menit. Gitu. Minimal 25. Jadi 25. Kenapa? Hitungannya masih menit ini olahraganya. Jadi nggak pakai jam-jaman ya? Iya, masih menit. Wow. Nggak punya waktu Bu, aduh maaf, so sibuk. Bukan, tapi kalau misalnya belum bisa sampai sejam gitu ya, belum bisa gitu. Tapi dengan 4 menit pun, dengan berat badan yang besar, dengan lingkar perut yang seperti itu, tetap ngefek ya. Padahal cuma 4 menit ya olahraganya ya. Iya, sangat awal 4 menit. Wow, ini luar biasa banget. Jadi teman-teman, Anda tahu sekali bahwa program yang kita tawarkan, program yang kita sedang bicarakan sekarang ini program yang benar-benar luar biasa. Karena apa? Sudah nggak ribet, kita bisa bersahabat dengan siapa saja, punya efek ikutan keluarga bisa sehat, dan bahkan nggak pakai ribet. Olahraganya juga simple, nggak harus keluar ekstra money lagi, nggak harus sampai sewa personal trainer dan sebagainya kan? PT. Sampai itu kan? Betul. Perlu ya. Bahkan kita malah punya komunitas, kita dipintarkan, kita bahkan diberikan informasi-informasi dan kita sendiri bisa menjadi coach untuk diri kita sendiri, betul? Ya. Betul banget. Yang terakhir nih, Mbak, yang terakhir, teman-teman dengar sampai terakhir loh ya. Soalnya kita setelah ini akan ada kuis juga ini ya, yang nggak menyimak nanti nggak dapat hadiah. Kalau boleh nih Mbak Kikau, salah satu hal yang paling dirasakan, mungkin teman-teman di sini kan banyak nih yang masih mikir-mikir, aku mau ikut nggak ya? Seperti Mbak Kikau dulu tuh loh, katanya, aduh saya bisa nggak ya program ini lagi? Mungkin ada teman-teman yang masih seperti itu. Apa hal yang paling Mbak Kikau rasakan? Istilahnya gini loh, pakai program ini benar-benar nggak rugi deh, gitu loh. Yang benar-benar worth it, gitu loh. Dan apa ya yang bisa membuat Mbak Kikau itu merasakan luar biasa dan wow-nya dari program ini? Oke. Yang benar-benar luar biasa gitu ya teman-teman sekalian gitu yang saya alami adalah saya belajar jadi manusia teman-teman gitu ya. Saya belajar jadi manusia yang utuh, saya belajar makan lagi gitu ya. Kalau selama ini saya nggak memberikan hak makanan yang baik untuk tubuh saya, akhirnya sekarang saya belajar gimana caranya memasukkan yang baik pada tubuh saya. Saya belajar untuk menghargai tubuh saya belajar untuk mencintai tubuh saya sendiri, saya belajar untuk menghormati tubuh saya sendiri dengan memberikan makanan-makanan yang sehat, dengan memberikan aktivitas-aktivitas yang bisa menguatkan seluruh tubuh gitu. Dan
itu sangat membahagiakan gitu. Dan berikutnya adalah benar banget yang tadi Bu Lydia bilang bahwa ketika kita, apalagi saya perempuan ya, saya ibu gitu. Saya ingat betul di salah satu wawancara Aderai bilang gini, ketika piring makan ibu berubah, maka piring makan sebuah keluarga akan berubah. Jadi ketika kita sebagai seorang ibu gitu ya, karena saya di sini posisinya sebagai ibu, ketika saya porsi makannya sudah mulai ada sayur, sudah mulai ada buah, sudah mulai mengurangi gorengan, sudah mulai memasukkan hal-hal yang lebih baik pada tubuh, suami keikut, anak keikut gitu ya. Akhirnya kami semua terbiasa, awalnya sulit, tapi terbiasa sehingga kemana-mana pun, mana sayur, mana buah, gitu. Jangan makan yang ini deh, yang ini aja, kayak gitu. Bahkan mungkin di saat-saat yang liburan atau kayak sekarang udah mulai Desember kan udah mulai banyak waktu yang anak udah mulai liburan gitu kan. Tapi tetap buah, sayur, fiber itu jadi komponen utama. Itu yang benar-benar yang merubah 180 derajat dari mindset saya di program ini adalah itu, Bu. Dan itu sangat-sangat saya syukuri karena perubahannya bukan hanya di saya tapi juga di keluarga gitu. Berarti ini benar-benar bertransformasi total ya. Iya, betul banget. Bukan cuma sekedar badan, betul. Bukan cuma sekedar dari besar menjadi kecil, dari gendut menjadi langsing dan lebih berotot dan lebih berbentuk, tapi justru malah keluarga berubah semua, jadi bahkan kita punya pola hidup yang benar dan sehat. Wow, betul. Luar biasa banget. Luar biasa banget. Jadi nggak rugi ya. Nggak rugi. Dibanding program-program yang sebelumnya, yang ini beneran enak banget dan nggak rugi kan ya? Enak banget, nggak rugi, hemat lagi. Makanannya gampang, betul. Hemat. Betul. Kok bisa hemat? Hematnya di mana? Hematnya adalah gini ya teman-teman ya, bayangin ya, kalau maaf nih sebut merek, misalnya kita pengen makan GoFoodan gitu, misalnya ya GoFood, udah makan waktu lah nyari-nyari scrolling mau makan apa, udah gitu belum biayanya gitu kan, terus udah gitu ya sorry tuh saya gitu, makanan-makanan yang online itu kan rata-rata isinya karbohidrat ya, tidak ada fibernya, tidak ada sayurannya, buahnya jarang gitu kan, terus prosesnya juga banyak. Masih mending masak sendiri teman-teman, apalagi zaman lagi pandemi seperti ini, lagi WFH gitu ya, potensi kita untuk masak sendiri, makan makanan rumah, mengolah sendiri makanan yang lebih segar itu jauh lebih mudah gitu. Enak banget Bu, sekarang mah udah tinggal beli sayur, piring, comot, goreng, mungkin kayak goreng beli panci yang anti minyak gitu ya, tanpa minyak, udah selesai, cepet. Ada yang nanya nih, olahraganya harus berkeringat nggak katanya? Kalau olahraga saya sih senangnya sampai keringetan ya, kalau saya gitu ya. Dan tenang Mbak, kalau misalnya olahraga itu, akhirnya saya belajar sekali bahwa sebenarnya olahraga itu yang penting adalah yang efektif gitu ya, yang efektif langsung ke sasaran, yaitu untuk membakar lemak. Jadi bukan sekedar untuk menguatkan jantung, kita perlu olahraga menguatkan jantung gitu ya, kayak jalan kaki, itu menguatkan jantung. Cuman mungkin kalau untuk pembakaran lemak itu harus sampai menit ke-26 dulu, baru pembakaran terjadi. Jadi enaknya diajarin. Kan, ya? Iya, betul. Naikin jadi memang otot. Di sini tuh diajarin banget untuk naikin massa otot, untuk pembakaran gitu. Keren banget, keren. Thank you banget bagi kau untuk semua informasinya. Sama-sama. Saya mencatat banyak sekali di sini catatan saya ini. Banyak banget ternyata memang program sehat itu nggak harus mahal, ya kan? Pada akhirnya yang saya katakan bagi kau adalah jadi hemat, itu benar banget. Dan yang paling penting itu kita program untuk diri kita, tetapi kita bisa menginfluence dalam satu rumah, dalam satu keluarga untuk semuanya jadi lebih baik. Dan pastinya ini akan membawa dampak yang luar biasa, Indonesia makin sehat. Yes, gitu ya? Indonesia makin sehat. Amin. Teman-teman, tadi kan sudah Mbak Kika udah cerita nih. Ayo sekarang siap-siap ya, siap-siap kita punya game. Segera dijawab pertanyaannya. Tadi Mbak Kika mengatakan bahwa catatan saya nyontekan lagi. Di awal perutnya itu 114, kemudian terakhir menjadi tingkat perut ini ya menjadi 80. Nah, kurang lebih 30 cm itu turun gitu ya. Nah, pertanyaannya, berapa kilo berat yang dibuang? Gitu kan? Berapa kilo lemak yang dibuang atau berat yang turun? Segera tulis yang paling cepat nanti, yang paling cepat dan mendekati yang paling benar, nanti akan diberikan hadiah oleh panitianya. Nanti tanya sama panitia ya. Oke, tuh ada jawab 30 kilo. Oh, banyak sekali nih.
Teman-teman harus nyimak tadi. Mbak Ciko sempat menyebutkan angkanya. Nggak boleh sebutin itu ya. Tapi terpaksa nggak apa-apa. Tapi yang paling cepat dan mendekati, Anda akan mendapatkan hadiah kenang-kenangan dari panitia. Oke teman-teman, terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih untuk kehadirannya Mbak Ciko, untuk sharingnya. Sama-sama Bulit. Saya berharap apa yang kita sampaikan, apa yang obrolan kita malam hari ini memberikan makna dan manfaat kepada banyak orang. Amin. Jika Anda merasa ini bermanfaat, hadir lagi di hari Minggu malam, jam yang sama, Minggu malam. Jadi siap-siap undang sebanyak-banyak teman Anda yang tahu apa program kita dan seperti apa kita menikmati program ini sehingga Anda tidak ketinggalan. Oke. Terima kasih Mbak Gigal. Selamat malam. Sama-sama Bulit. Selamat malam. Bye.